Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang pointer dalam bahasa C ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sintaks pointer, lalu kita akan belajar juga tentang penerapannya gitu. Yang paling penting adalah penerapannya. Maka dari itu kita harus paham tentang konsep pointer itu sendiri gitu. Nah, lalu untuk paham mengenai konsep pointer itu sendiri, saya di sini sudah menyiapkan visualisasi gitu ya, visualisasi untuk cara kerja pointer itu seperti apa gitu. Nah, misalkan di sini saya punya RAM gitu ya, ini visualisasi dari RAM gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, RAM itu di dalamnya itu biasanya ada komponen berupa alamat dan datanya atau konten gitu, atau isinya itu gitu. Nah, alamat ini juga bisa address gitu kan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, misalkan saya punya data sama 5 gitu ya nilainya. Nah, 5 ini ternyata ditaruh di alamat ini. Lalu selanjutnya ada alamat di bawahnya ini. Nah, alamat ini dia datanya adalah ini. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah pointer gitu. Nah, pointer tuh yang mana? Pointer tuh yang ini, yang alamat ini. Karena datanya adalah seperti ini gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan ya kalau pointer itu sebenarnya adalah suatu alamat gitu ya, atau suatu variabel yang nanti ini jadinya kalau di bahasa C. Di sini kita nyebutnya alamat dulu ya. Jadi sebuah alamat yang datanya itu berisi alamat yang mempunyai nilai gitu. Ya otomatis dia mempunyai nilai gitu ya. Nah, ini adalah cara kerja pointernya. Itu seperti itu. Jadi di sini dia sebuah alamat yang isinya itu adalah sebuah alamat juga yang mempunyai nilai gitu. Nah, terlihat berarti di sini dia punya hubungan gitu. Misalkan ini ya, itu punya hubungan antara atasnya itu. Nah, otomatis kalau misalkan di bawah ini kita ganti datanya, yang atas juga ikut keganti datanya gitu. Nah, karena dia berhubungan di sini kayak punya komitmen gitu kan, dia ininya sama, datanya itu dia ngambil dari sini ya, dia kayak ada copyrightnya gitu lah. Berarti di sini kalau berubah ya di atas berubah, di atas berubah, di bawah juga berubah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk visualisasi di dalam RAM-nya untuk sebuah pointer. Nah, kalau di bahasa C itu bagaimana sih gitu ya, kalau ini diterapkan di bahasa C gitu. Nah, di sini visualisasinya masih ada yang di sini. Nah, misalkan 5 ini saya taruh di suatu variabel seperti ini, integer variabel bernama A gitu ya. Di sini kan kita bisa bilang kalau ini ada integer variabelnya bernama A itu sama dengan 5 atau di set nilainya itu menjadi 5 gitu. Ini si A ini. Nah, terus dia itu disimpan di alamat di RAM. Ini bisa random sih, kalau teman-teman nyoba gitu di komputer teman-teman nanti akan berbeda, nggak sama seperti yang saya contohkan di sini. Nah, lalu untuk pointer sendiri itu dia seperti biasa integer, misalkan B gitu ya, kan nggak bisa sama gitu variabelnya namanya gitu. Nah, untuk pointer dia sintaksnya pakai bintang seperti ini. Bintangnya ini bisa mepet di tipe datanya atau mepet di variabelnya atau di tengah-tengahnya itu ada spasi antara kanan kirinya gitu. Itu preferensi masing-masing itu. Itu bisa enaknya seperti apa. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tanda dan lalu A. Nah, A di sini kan dia variabel ini. Nah, di sini berarti kalau sebuah pointer di bahasa C itu bisa dikatakan seperti ini. Itu ada variabel B yang bertipe data integer yang berupa pointer gitu ya. Di sini kan ada pointer gitu. Nah, itu diset ke nilai dari address atau alamat si A gitu. Sama seperti ini sebenarnya. Ya, sama seperti visualisasi yang di sini, kurang lebih seperti itu ya. Dan ingat juga seperti yang sifat di awal tadi gitu. Jadi ini di sini pointer B kalau diubah berarti di variabel A juga akan berubah sama seperti yang di visualisasi di RAM di awal tadi gitu. Jadi yang di bawah berubah, yang di atas juga berubah, yang di atas juga berubah, yang di bawah juga berubah. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman mulai paham gitu ya. Mungkin ini masih agak
mudah untuk dipahami harusnya ya. Teman-teman bisa ulang-ulang penjelasan saya tadi gitu. Kalau misalkan kurang terlalu nangkep gitu, atau bisa tanya di kolom komentar di bawah kalau masih bingung tentang konsep dasarnya, karena ini memang dasarnya seperti itu. Ini ya, ini paling penting, paling krusial untuk dipahami gitu. Kalau di sini aja mungkin kurang, nggak terlalu paham, kurang matang gitu, ya nanti ke atasnya nanti bakal lebih susah lagi gitu. Oke, ini saya langsung ke praktek aja langsung ya di coding. Nah, sini saya akan membuat standar dulu seperti biasa program bahasa C itu. Nah, tadi kan seperti ini ya. Nah, misalkan ini kita print. Lalu kita compile. Maka dia akan menampilkan 5 seperti ini. Nah, dia terbukti ya, di sini kan dia 5 juga gitu. Misalkan ini saya besarkan, mungkin kalau teman-teman kurang melihat. Oke, ya seperti ya. Oke. Nah, di sini terlihat ya, di sini kalau pointer ya dia panggilnya ya pakai bintang juga di sini. Karena dia pointer. Kalau dia nggak pakai bintang ya dia akan error gitu. Teman-teman bisa coba sendiri kalau itu. Nah, dari tadi kan kita bicara tentang penggunaan pointer yang biasa aja seperti ini ya gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke pemanfaatan pointer. Nah, pemanfaatan pointer ini sebenarnya untuk apa sih gitu ya. Nah, pointer ini itu digunakan untuk membuat parameter dalam fungsi gitu. Misalkan kalau teman-teman sudah mendapatkan atau belajar tentang fungsi itu ya, misalkan di sini saya membuat fungsi tambah angka atau add gitu aja. Di sini ada parameter ya. Di sini kan kalau teman-teman udah belajar tentang fungsi itu ada yang namanya parameter, dan parameter ada yang parameter biasa, ada yang parameter pointer gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan pointer. Nah, ini saya lanjutkan dulu ya, nanti saya jelaskan. Nah, di sini terlihat ya penggunaan pointer di sini. Nah, di sini kan yang tadi seperti tadi ya, di sini ada simbol dan. Nah, di sini kan dia mengambil yang dari sini, yang dari variabel ini. Nah, dia diambil dari sini lalu dioper ke prosedur atau fungsi yang di sini gitu. Kalau teman-teman ada yang nyebutnya prosedur ya ini sama ini. Ini void, kalau yang void ini dia namanya prosedur gitu. Atau bisa fungsi juga bisa ini di sini. Yang penting dia itu pokoknya program yang di luar dari si program utama ini, main ini. Nah, lalu di sini penggunaan pointer itu sangat penting di sini ya. Itu karena dia kan butuh yang namanya parameter. Nah, agar dia itu bisa merubah ya apa yang ada di main ini, yang di utama ini, berarti dia harus pakai pointer. Nah, konsep pointer tadi kan dia merubah kan, dia merubah alamat awalnya gitu. Ya, di sini kan juga sama. Di sini kan dia ada variabel di sini sebagai pointer, parameter maksudnya ya. Parameter di sini ya, parameter itu sebuah variabel juga ya. Nah, di sini sebagai pointer, ini ada bintangnya. Nah, di sini dia sebagai reference. Nah, ini namanya reference ya. Saya tadi lupa namanya, ini reference. Ini simbol reference pakai simbol dan. Nah, variabel aslinya di sini. Nah, dia akan berubah yang di sini karena pakai pointer ini gitu. Oh ya, sedikit tambahannya teman-teman. Teman-teman ingat contoh yang di awal tadi, yang ini. Nah, ini sebenarnya di sini konsepnya sama di fungsi. Jadi dia itu kalau dibikin seperti yang di awal tuh jadinya seperti ini. Nah, ini
konsepnya sama ya. Teman-teman bisa perhatikan, bisa diulang atau di pause juga. Jadi cuman variabelnya yang nggak sama seperti ini, harus beda kayak yang di awal itu. Jadi gitu. Oke, lanjut. Nah, itu penggunaan pointer ya dalam fungsi. Dia sangat berguna sekali untuk fungsi. Biar nanti bisa merubah apa yang ada di main program di sini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih rumit lagi. Di sini saya menggunakan pointer to pointer gitu. Nah, di sini pointer to pointer, jadi dia itu mempointerkan pointer gitu. Gimana ya? Nah, kita langsung praktek aja ya. Di sini saya sudah buat yang kuadrat ini ya. Misalkan kita akan mengkuadratkan hasil penjumlahannya ini. Nah, tapi saya pakai fungsi. Nah, di sini berarti saya butuh parameternya hanya int hasil. Saya buat dulu ya. Nah, di sini adalah pointer to pointer ini. Nah, dia kan parameternya di sini kan sebuah pointer. Nah, di sini berarti harus ada pakai ini seperti ini yang di sini, simbol dan. Nah, tapi di sini masalahnya adalah sebuah pointer juga gitu ya. Nah, gimana cara memanggilnya gitu ya? Kita ikutkan pointernya juga. Kita pakai tanda kurung ini sama ini. Biar lebih enak nanti lihatnya, juga nggak meminimalkan resiko errornya nanti gitu. Nah, kita tetap pakai simbol dan, tapi ini kita tanda kurung lalu ini pakai pointer juga di sini. Biar nanti ini semuanya seperti ini tuh biar apa? Biar nanti maksud kita kan kita akan mengubah nilainya kan. Nah, selama kita memang mau mengubah nilainya dalam dia itu saling berpengaruh. Kalau di sini berubah, yang di sini juga berubah, yang di sini juga berubah gitu. Di sini berubah, di sini juga berubah, di sini juga berubah gitu. Nah, itu kita harus pakai pointer seperti ini gitu. Nah, ini berhubung ini pointer ya, dia ya seperti ini jadinya. Sedikit lumayan rumit sedikit, tapi sebenarnya tidak kok. Ini sebenarnya sederhana. Ini masih sederhana ini. Nah, ini biar dia yang dari sini itu akan berubah ke sini, yang di sini juga akan berubah, yang di sini, yang akan merubah yang di sini. Misalkan ini kita run, ini kita run, dia harusnya hasilnya 100 ya. Di sini kan 5 soalnya. Nah ini 100. Nah, seperti itu untuk penggunaan pointer. Ada contoh lain yaitu adalah dereference. Kalau di sini kan reference ya, ini reference. Nah, kalau dereference itu kita beda lagi. Misalkan ya, ini kita hapus semuanya. Kita pakainya misalkan int angka kayak tadi, ini sama dengan 5. Lalu int ini di sini ada. Nah, di sini, ini kan dia ada pointer di sini. Nah, dia kan memanggil pointer ini gitu. Nah, yang dimaksudkan dereference itu yang ini. Dia cuman ya menyimpan nilai yang dari sini ke variabel ini gitu. Sebenarnya ini bacanya juga masih gampang gitu ya. Karena ini misalkan ini ya dari sini, kita dari sini. Ini ada variabel namanya angka, di set ke nilainya 5. Terus di sini ada pointer yang namanya number gitu ya, variabelnya tipe dasarnya integer masih, dan dia di set ke apa yang ada di alamat variabel angka ini gitu. Nah, apa itu adalah 5. Berarti di sini 5 gitu. Nah, di sini ada variabel a itu di set ke pointer yang berisi tentang apa yang dipointerkan dia adalah sebuah angka atau sebuah variabel angka, yang mana variabel angka itu alamatnya bernilai 5 gitu. Jadi alurnya seperti itulah ya. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Jadi dia itu tergambar lah teman-teman kalau misalkan di sini
masih bingung bisa tanya di kolom komentar juga. Nah, teman-teman juga bisa ulang penjelasan saya tadi gitu. Ini kalau kita print hasilnya juga akan 5. Kita run ya di sini. Nah, dia 5. Tapi dia udah lepas dari reference. Karena dia kan ngeprintnya juga biasa. Di sini juga dia bukan pointer gitu. Nah, itu untuk pointer dan penggunaannya ya, teman-teman. Jadi dia itu sangat penting penggunaannya dalam program terutama untuk penggunaan dalam parameter fungsi seperti tadi. Seperti yang saya contohkan tadi nih, seperti yang ini. Karena kalau misalkan ini kan bisa ini kan sebuah fungsi ini kan bisa dipisah-pisah di file-file yang lain gitu kan. Misalkan kita punya file .c ini beberapa gitu ya, kita compile secara bersamaan. Nah, dia harus pakai pointer ini biar dia nanti main programnya di mana gitu. Misalkan di sini gitu ya. Nah, ini kan berarti ini kan bisa dihapus, ini bisa dihapus. Nah, lalu dikasih ke file .c yang lain, tapi headernya sama seperti ini. Nanti kode teman-teman nanti bisa lebih clean, lebih enak dilihat, nanti lebih lebih mudah kalau misalkan ada error, itu lebih mudah diperbaiki. Contoh penggunaan yang ini juga saya sudah pernah pernah pakai gitu ya, diimplementasikan ke video saya sebelumnya yang membuat game tic-tac-toe itu kalau nggak salah. Di sini saya sempat membuat pointer seperti ini. Nanti teman-teman kalau pengen lihat bisa klik di kartu di atas ya, saya nanti kasih kartu di atas atau di link deskripsi di bawah itu nanti ada, atau mungkin bisa di playlist ada juga saya making of game tic-tac-toe gitu yang X0 itu. Oke, sebenarnya untuk pointer ini sendiri ada fungsi khusus lain gitu ya untuk dynamic memory allocation gitu. Kalau di internet mungkin teman-teman bisa explore sendiri di internet, ada itu sintaksnya adalah malloc gitu, ada, atau kalau nggak salah realloc gitu, terus ada calloc juga gitu. Yaitu dia fungsinya untuk membuat memori itu yang bisa diisi itu ukurannya itu bisa di setting selama program itu berjalan gitu. Kalau ini kan statik masih ya, dia masih statik. Kalau misalkan dia ada array di sini ya, misalkan dia ada array di sini itu sama arraynya itu ukurannya 5 kayak gini ya, dia 5 terus gitu. Tapi bedanya kalau pakai pointer dan pakai sintaks kayak malloc tadi itu, dan dia ada sintaks tambahan yang lain gitu, itu dia bisa berubah-berubah. Dan itu karena pointer juga. Nanti kan dia pointer itu cuman ada bintangnya kayak gini doang, nggak pakai dannya ini gitu. Oke, jadi seperti itu untuk pointer. Mungkin ini ternyata agak panjang mungkin ya videonya, mungkin karena saya sudah berusaha mempersingkat waktunya, karena ini memang bahasan yang lumayan rumit untuk pointer ini sendiri. Dan semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman bisa dapat konsep dari si pointer ini, kerjanya itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.